Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Apresiasi Sastra Indonesia. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Nanda Septanya Putri Resipa Sitanggang, Yohana Gabriela Putri Sitanggang, dan juga Yusron Abdawansyah. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengembangan pembelajaran membaca permulaan dengan menggunakan metode silaba. Setiap individu peserta didik tentu memiliki keunikan masing-masing. Jika ditemukan anak sekolah dasar kelas awal belum bisa membaca dengan baik, maka guru atau orang tua tidak perlu memaksakan untuk segera lancar membaca, karena hal tersebut bisa berpengaruh buruk bagi mental anak. Hal ini merupakan tugas dan tantangan bagi guru untuk memotivasi dan mengajarkan hingga anak sekolah dasar kelas awal bisa membaca, menulis, dan berhitung. Terutama membaca, karena membaca tidak hanya sebatas memperoleh informasi, namun juga sebagai alat untuk memperluas pengetahuan, dan membaca juga adalah gerbang utama untuk proses pembelajaran yang tidak hanya untuk pengajaran bahasa, namun juga untuk pengajaran lainnya seperti IPA, IPS, matematika, dan lain-lain. Namun, semakin cepat membaca permulaan dikuasai, maka akan semakin terbantu pula anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Dalam pembelajaran membaca permulaan, kita bisa menggunakan metode silaba. Metode ini biasa juga disebut metode suku kata. Metode silaba dapat disandingkan dengan pendekatan whole language, model Inkaber, strategi bottom up, dan media pembelajaran kotak Elkonin. Langkah-langkah dalam pembelajaran metode silaba ada 3 langkah utama, yaitu 1. Sebelum masuk di tahap pertama, alangkah baiknya bila peserta didik sudah mengenal huruf terlebih dahulu. Tahap pertama yaitu tahap pengenalan suku-suku kata. Guru melafalkan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh peserta didik. Misalnya, dimulai dari ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, ce, co, da, di, du, de, do, dan seterusnya. Tahap kedua yaitu perangkaian suku-suku kata menjadi kata. Guru menggunakan kotak Elkonin untuk memudahkan peserta didik dalam mengidentifikasi suku kata, dan model Inkaber untuk memudahkan perangkaian suku kata menjadi kata yang bermakna. Misalnya, guru memperlihatkan gambar buku. Kemudian disediakan kotak Elkonin atau dapat ditulis di papan tulis, di lembar kerja peserta didik, atau bisa dengan menggunakan barang 3 dimensi berbahan kayu, kardus, atau styrofoam untuk kelompok kecil. Hal ini berarti terdapat 2 kotak yang diisi dengan suku kata, yaitu kotak pertama diisi suku kata bu, kotak kedua diisi suku kata ku. Kata Elkonin bisa ditambahkan menjadi 3 atau 4 kotak sesuai suku kata yang akan dirangkai. Tahap ketiga yaitu perangkaian kata menjadi kalimat sederhana. Dari kalimat yang sudah dirangkai tadi bisa ditambahkan kata sehingga menjadi kalimat sederhana. Misalnya bu, ku, bi, bi. Nah, itu tadi pembelajaran membaca permulaan dengan menggunakan metode silaba. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.